Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 SMP Tiara Aksara. Hari ini Bapak akan membagikan tentang pembahasan ulangan harian SBK yang kita laksanakan 2 minggu yang lalu. Untuk memastikan kalian menonton video ini sampai habis, karena ulangan ini nantinya akan menjadi salah satu bahan yang nanti akan masuk di soal UTS. Jadi untuk memastikan di sepanjang video ini nanti akan Bapak munculkan huruf-huruf secara berurutan. Nah, tugas kalian adalah menonton video ini sampai habis. Nah, terus huruf-huruf tersebut kalian susun, lalu ketika sudah terkumpul semua sampai videonya habis, kirimkan huruf tersebut melalui WhatsApp Japri ke WA Bapak. Baik, kita akan mulai untuk pembahasan kali ini. Jadi ulangan SBK ini untuk nama, Bapak masukkan nama Bapak saja. Kemudian kelasnya Bapak masuk di kelas 8A, tokennya baik, kita masuk ke soalnya. Nah, soal yang pertama, materi yang belum pernah dibahas selama pembelajaran SBK secara daring adalah menggambar model, menggambar 3 dimensi, menggambar ilustrasi, atau menggambar perspektif. Menggambar model sudah pertama kali ya, materi pertama. Terus tugasnya juga sudah dikirimkan ke Bapak. Untuk perspektif juga sudah Bapak kirimkan tugasnya, menggambar perspektif. Ilustrasi tugasnya juga sudah ada, tapi tidak menggambar ilustrasi, hanya untuk klasifikasinya saja ya. Jadi yang belum pernah dibahas adalah menggambar 3 dimensi. Oke, soal nomor 2 yang bukan merupakan konsep dari menggambar model. Ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan keseluruhan. Baik, perhatikan di sini. Jadi untuk konsep itu hampir sama. Ini konsep ini nomor 2 tadi ya. Sebentar, Bapak hapus dulu. Untuk nomor 2. Jadi untuk konsep menggambar model itu ada 3. Ini menggambar model ya di materi pertama. Yang pertama ada komposisi. Jadi komposisi itu yang pertama. Yang kedua ada proporsi. Yang ketiga adalah keseimbangan. Dan yang keempat adalah kesatuan. Ini adalah konsep-konsep yang harus diperhatikan untuk menggambar model. Baik, jadi yang bukan merupakan konsep dari menggambar model adalah komposisi iya, proporsi iya, keseimbangan iya, keseluruhan. Berarti jawabannya adalah yang keseluruhan, yang bukan konsep dari menggambar model. Nomor 3, contoh gambar model berbentuk silinder. Ya, kita tahu silinder itu bentuknya tabung ya. Jadi kalau papan tulis tidak mungkin kaleng susu, ini jawabannya. Oke, selanjutnya salah satu konsep di atas termasuk komposisi. Ini adalah gambaran-gambarannya. Untuk komposisi itu ada 3 jenis. Ada yang pertama namanya Yang pertama namanya adalah simetris. Yang kedua adalah asimetris. Yang ketiga adalah sentral. Nah, kalau simetris berarti kan semuanya adalah gambarnya bentuknya sama. Ketika ini ada satu bidang gambar, terus lingkarannya bentuknya sama, ini semuanya adalah simetris. Kalau asimetris bagaimana? Ketika ada sebuah bidang gambar dan bidang gambar itu
gambarnya, modelnya berbeda-beda. Ini tidak sama bentukannya, ukurannya tidak sama. Ini adalah asimetris. Sedangkan sentral adalah gambar di mana ada sebuah bidang gambar yang besar itu modelnya ada di tengah, dikelilingi oleh model-model yang lebih kecil. Jadi di sentral, ada sentralnya, ada pusatnya. Nah, itu adalah yang termasuk dengan komposisi. Jadi kalau misalnya digambar seperti ini konsepnya berarti komposisi apa? Ini gambarnya tidak sama, ukurannya tidak sama, berarti termasuk di bagian yang asimetris. Selanjutnya, perbandingan ideal harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi model gambar yang dapat diamati adalah pengertian dari untuk komposisi itu adalah cara meletakkan. Ini adalah cara meletakkan. Kata kuncinya di sini cara meletakkan model-model untuk kesesuaian gambar. Nah, untuk proporsi itu adalah ini tentang perbandingan. Jadi perbandingan antara model satu dengan model yang lain agar ideal dan harmonis itu adalah kata kunci dari proporsi. Sedangkan untuk keseimbangan itu adalah keselarasan. Jadi antara keselarasan antara objek dengan yang digambar. Untuk yang terakhir adalah kesatuan. Kalau kesatuan itu berarti keserasian seluruh objek. Baik, itu adalah untuk penjelasannya. Jadi kalau untuk perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian ini ada perbandingan ideal dan harmonis, berarti jawabannya adalah proporsi. Selanjutnya, yang termasuk dalam unsur-unsur menggambar model adalah baik, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak akan buka materi yang pernah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah yang termasuk dengan seluruh unsur-unsur dari menggambar model. Jadi yang pertama itu ada garis, selanjutnya ada gelap terang, ada bentuk, ada bidang, ada tekstur. Jadi ini yang kalian harus hafalkan. Ada 5 unsur dalam menggambar model. Baik, jadi yang termasuk dalam unsur-unsur menggambar model yang termasuknya apa aja? Kesan ruang, dukungan antar gambar, kedalaman atau gelap terang atau pencahayaan. Di sini jelas ya, sudah ada jawabannya adalah gelap terang. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya yang tidak termasuk dalam alat menggambar. Menggambarnya adalah menggambar model. Jadi kemarin ada gambar ilustrasi, ada menggambar model. Jangan sampai lupa. Jadi untuk menggambar model yang tidak termasuk mana saja? Ada charcoal, ada krayon, ada pensil 2B, ada kertas kuarto. Jadi kalau kalian perhatikan video Bapak yang sebelum-sebelumnya, video SBK itu ada alat untuk menggambar model, ada untuk menggambar ilustrasi. Nah, untuk menggambar model di sini semuanya ada. Ada satu yang tidak termasuk untuk menggambar model, yaitu charcoal, karena charcoal digunakan untuk menggambar ilustrasi. Charcoal itu yang untuk pewarnaan warna hitam, jadi digunakan untuk menggambar ilustrasi. Baik, selanjutnya urutan tahapan menggambar model yang benar adalah untuk yang pertama dalam menggambar sebuah model adalah pertama adalah siapkan modelnya dulu. Jadi mempersiapkan model.
mempersiapkan model atau objek yang akan digambar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sketsa. Jadi membentuk sketsa terlebih dahulu untuk yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah masukkan unsur gelap terang. Jadi masukkan garis-garis untuk unsur gelap dan terang. Yang keempat adalah menggambar detailnya, menggambar secara detail. Yang selanjutnya, yang kelima adalah menyelesaikan detail biasanya dengan warna. Untuk yang keenam, ini bagian akhir, yaitu teknik penyelesaian akhir. Baik, itu adalah urutan untuk menggambar model. Kita lihat pertanyaannya. Jadi urutan yang pertama adalah mempersiapkan objek, yaitu nomor 3. Nomor 3 ya, berarti jawabannya bisa A, bisa B, yang pertama atau kedua. Yang kedua adalah membuat sketsa. Jadi habis 3 itu 2, berarti ini juga masih betul. Terus selanjutnya adalah memberi kesan gelap dan terang, yang nomor 4. Ini masih betul. Nah, yang keempat setelah memberikan kesan gelap terang itu, ini ada yang 1, ada yang 6. Yang 6 itu perjelas setiap objek dengan warna. Yang 1 itu adalah membuat detail. Jadi jawabannya yang benar adalah membuat detail. Jadi jawabannya adalah 3, 2, 4, 1, 6 dan 5. Jawabannya yang A. Oke, selanjutnya yang merupakan pengertian prinsip menggambar perspektif adalah, perspektif itu gambarnya seperti ini ya, yang di soal yang selanjutnya. Jadi ada menggambar menggunakan model 3 dimensi, tidak. Menggambar sesuai dengan tema cerita, ini ilustrasi. Menggambar dengan teknik arsiran area gelap terang, itu menggambar model. Suatu gambar yang dibuat dengan mengikuti atau cocok dengan sudut pandang. Jadi ini adalah kata kuncinya di sini adalah sudut pandang. Sudut pandang dari pengamat benda. Oke, selanjutnya yang merupakan contoh gambar perspektif 2 titik hilang. Jadi perspektif itu ada 1 titik hilang, ada 2 titik hilang ya. Kalau 2 titik hilang berarti ada 2 gambar yang arah sudut pandangnya 2. Untuk gambar yang pertama, ini 1 titik pandang. 1 titik pandang, titik hilangnya ada di tengah-tengah seperti di sini ya. Untuk yang kedua, opsi kedua juga sama, 1 titik di sini. Nah, untuk opsi ketiga di sini terlihat ini ada bekas titiknya ya, ini belum dihilangkan. Jadi titiknya ada 2, titik di sini pertama dan titik satunya ada lagi di sini. Kita lihat ya gambar mejanya ini sudut pandangnya mengarah dari sebelah kanan, sedangkan untuk kursinya mengarah di sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah opsi 3. Selanjutnya, proses awal dari menggambar model maupun ilustrasi. Jadi tadi awalnya menggambar model sudah ya. Kita adalah untuk menentukan ide gambar. Membuat sketsa yang kedua, perwarnaan itu yang keempat kalau tidak salah, detail itu yang ketiga. Pewarnaan itu nomor 5, detail itu nomor 4. Oke. Karya seni 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas, menerangkan ide atau gagasan. Di sini kata kuncinya adalah menerangkan ide. Kalau menerangkan ide berarti itu adalah ilustrasi. Selanjutnya, perbedaan antara pensil 2B dan 4B di video sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan. Angka di depan huruf B ini menunjukkan tingkat kegelapan dari pensil. Jadi kalau 2B dengan pensil 4B itu jauh lebih gelap yang 4B. Jadi jawabannya adalah pensil 4B lebih hitam jika dibandingkan dengan pensil 2B. Pensil 4B biasanya digunakan untuk menggambar arsiran atau area gelap terang pada menggambar model atau menggambar ilustrasi.
Soal selanjutnya, gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong, termasuk yang jenis apa? Jadi ini semuanya termasuk jenis gambar ilustrasi. Ada komik, ada vignette, ada karikatur, ada kartun. Nah, nanti kalian juga bisa lihat di video Bapak yang sebelumnya penjelasannya apa saja. Kalau untuk ada satu lagi untuk memperjelas karya sastra ya, di sini tidak ada. Jadi ada 5 jenis ilustrasi. Nah, yang untuk menggambar berfungsi pengisi bidang kosong disebut ada vignette. Vignette. Oke. Selanjutnya, alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Teknik kering berarti di sini jawabannya yang sudah pasti jawabannya yang pensil, karena cat air, tinta, akrilik. Akrilik itu adalah salah satu jenis cat yang tahan terhadap air. Itu juga berarti tekniknya teknik basah. Berarti yang teknik kering hanya ada satu, yaitu pensil. Untuk soal selanjutnya, karakter yang paling menonjol yang ditampilkan melalui karikatur. Jadi karikatur itu kan kemarin juga sudah dijelaskan gambaran dengan posisi atau proporsi yang dilebih-lebihkan. Nah, yang paling menonjol itu adalah tentang sindiran, karena karikatur itu dibuat memang tujuan utamanya adalah untuk karakter sindiran atau kritik. Lucu betul, melebih-lebihkan juga betul. Ini melebih-lebihkan itu adalah salah satu dari ciri dari karikatur. Unik juga sama, tapi untuk yang paling menonjol adalah sindiran. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam gambar di bawah ini adalah gambarannya hitam. Gambaran hitam berarti seolah-olah ini adalah gambaran dari bayangan. Gambaran dari bayangan itu disebut juga dengan teknik siluet. Kalau untuk gambar arsir itu terlihat garis-garis arsiran pada gambar. Kalau untuk pointillis itu berarti titik-titiknya. Karikatur nanti kita lihat ada di soal yang lain. Baik, selanjutnya makna dan penjelasan paling tepat dari ilustrasi berikut. Nah, ini yang memang persepsi orang berbeda-beda, tapi kita lihat di sini ada orang yang tertiban sesuatu yang berat dan itu adanya kemalasan. Pilihan yang pertama, kemalasan seseorang tidak bisa dikalahkan. Ini tentu tidak ya, karena bisa dikalahkan. Kunci dari kesengsaraan hidup adalah kemalasan. Yang selanjutnya, orang lemah tidak bisa mengalahkan kemalasan. Kemalasan adalah beban hidup yang sangat sulit dihilangkan. Kira-kira apa? Kalau misalnya gambarnya orangnya ketiban seperti ini, tertiban, berarti ini adalah sebuah beban. Kalau sebuah beban, berarti kemalasan itu adalah beban hidup yang sangat sulit dihilangkan. Oke, selanjutnya gambar ilustrasi di bawah termasuk jenis ilustrasi apa? Ini ada gambar untuk yang tahun 98 dan tahun 2018 ya. Ini gambarannya adalah sebuah komik. Ya. Oke. Karena ada alur ceritanya. Ada alur ceritanya dan termasuk gambarnya adalah gambaran komik. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam ilustrasi berikut. Nah, ini gambarnya terlihat bahwa ada percikan-percikan ya. Percikan-percikan warna-warna yang sangat indah. Nah, ini kalau ada percikan seperti ini berarti kan dia menggunakan bahan yang basah. Karena untuk teknik itu hanya ada 2 dalam teknik ilustrasi. Ada teknik kering, ada teknik yang basah. Untuk gambar yang seperti ini itu adalah termasuk teknik basah. Nah, soalnya sudah selesai, bahwa sudah ada tombol untuk kembali atau untuk kirim. Oke, kita kirim jawabannya. Kita lihat skornya. Dan skornya adalah 100. Berarti jawabannya sudah benar semua. Baik, sekian video pembahasan ulangan harian SBK dari Bapak. Jangan lupa untuk mengirimkan kata-kata yang tadi sudah disebarkan per huruf di video ini.
Jangan di-share di WA grup, langsung kirim melalui WA pribadi ke Bapak. Baik, kalau misalnya ada yang mengirimkan ke WA grup, berarti nanti nilainya akan Bapak kurangi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel Bapak. Terima kasih.